Halo, selamat pagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bareng saya Isa di acara Ngobrol Bareng BEM. Pada kesempatan pagi hari ini, kita kedatangan tamu Ketua atau Presma dari BEM Universitas Majalengka. Ya, sambil nunggu Mas Yusril untuk gabung di acara kita pada pagi hari ini, saya selalu mengingatkan untuk kita semua menjaga kesehatan. Kemudian jangan lupa pakai masker, itu penting sekali guys, karena corona itu ada, benar-benar ada, dan banyak orang yang gejala positif itu tanpa ada gejala seperti itu. Nah, ini Mas Yusril udah bergabung pada acara kita. Oke, saya lambaikan tangan dulu ya, bentar ya. Halo. Masih menunggu? Saya sudah proof Mas Yusril untuk bergabung pada acara Ngobrol Bareng BEM. Sehat semua ya untuk kita semua. Apalagi di Cirebon juga sudah mulai hujan. Saya tidak tahu kondisi di Majalengka seperti apa. Tetap jaga kesehatan penting guys. Kalaupun Halo. Halo Bu. Halo, selamat pagi. Pagi Bu, sehat Bu? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Gimana? Akhirnya bisa live juga nih pada pagi hari ini. Iya Bu, mohon maaf kemarin ada urusan juga di kampus. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita pada pagi hari ini kita bisa ngobrol ya. Karena kita sudah jam 10, saya mulai aja ya untuk membuka acara pada pagi hari ini. Ya, boleh ya? Oke guys, jumpa lagi bareng saya Isa di acara Ngobrol Bareng BEM. Nah, pada kesempatan pagi ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Mas Yusril. Hore! Mas Yusril ini seorang ketua BEM dari Universitas Majalengka. Nah, apa kabar Mas? Ulangi lagi. Ya, terima kasih sebelumnya sudah menjadi bintang tamu di acara Ngobrol Bareng BEM. Sebelum memulai obrolan kita, silahkan Mas Yusril untuk memperkenalkan diri, dari mana kegiatannya apa, semester berapa, dan jurusan apa. Silahkan Mas. Ya mohon izin Bu, kawan-kawan semuanya yang hadir di live IG gitu kan. Kawan-kawan, ada wakil presiden juga, wakil BEM, ada sekretaris juga. Oke. Izin, saya Muhammad Yusril Amin, kebetulan diundang sama Cirebon Technopreneurship gitu, yang sudah dari awal sebelum datangnya COVID gitu ya Bu, kita sudah melakukan komunikasi gitu, tapi mau bagaimana lagi gitu kan Bu, adanya COVID-19 ini mau mengadakan acara bagaimana gitu kan. Nah, akhirnya terlibat ya. Saya Muhammad Yusril Amin dari Badan Eksekutif Universitas Majalengka. Kebetulan saya masih semester 7 Bu. Dan ini juga mau akhir periode gitu Bu. Gak kerasa juga gitu ya. Diamanahi di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Majalengka ini ya berapa bulan gitu, beberapa bulan sama COVID gitu dalam satu periode ini gitu kan Bu. Jadi agak susah juga kalau ngadain acara gitu. Iya. Semuanya dimaklumi ya Yusril, ketika kondisi COVID ini ya, semuanya kena berdampak gitu. Semuanya, hampir semuanya. Jadi, nah makanya ini tema yang diangkat pada hari, ada apa itu, semangat LPJ. Itu sekretaris saya Bu. Kebetulan lagi ngebahas LPJ juga tadi. Iya, kayaknya aktif banget ya nih BEM apa, ada acara apa kemarin Mas, sampai di luar kota itu katanya. Oh, yang kemarin yang berangkat itu kawan-kawan wakil Presma yang berangkat aksi mungkin Bu ke Jakarta ya. Aksi apa?
pas aksi Omnibus Law tuh Bu. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Hah, apa ya? Yang terkendala juga tidak hanya BEM Unma ya, di Cirebon Technopreneurs juga semenjak Maret sampai sekarang juga belum ada kegiatan yang berkumpul gitu, yang tatap muka pelatihan Nyimas Academy, karena kita apa tuh menghadiri undangan BEM SI katanya. SI itu apa? Seluruh SI. Indonesia Bu. Oh, oke, okay, oke. Okay. Nah, Yusril, kita pengen tahu nih perspektif kamu sebagai ketua BEM Unma, sebagai anak muda, anak milenial, bagaimana meningkatkan produktivitas mahasiswa selama pandemi. Mungkin ada tips-tips khusus dari Yusril gitu. Akhirnya teman-teman pada mengikuti arahan dari ketua BEM-nya. Apa nih sebenarnya yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk meningkatkan produktivitasnya? Ya sebetulnya Bu, ketika pandemi gitu kan, pandemi ini menjadi tantangan atau menjadi buah halangan gitu untuk kita progres gitu kan sebagai anak muda, apalagi sebagai mahasiswa. Mungkin ini juga tantangan untuk kita bagaimana menyesuaikan, melaksanakan teknologi daripada tantangan teknologi revolusi gitu kan sekarang ini. Bagaimana kita bisa memanfaatkan apa hasil-hasil karya-karya kita gitu. Baik ya pada saat ini gitu kan nggak perlu tidak perlu kita mengadakan acara bertatap muka secara luring saja gitu, tapi kita juga bisa berdiskusi melalui IG gitu kan, yang alhamdulillah kita bisa walau bertatap berdiskusi walaupun jarak jauh gitu Bu. Dan yang terpenting itu sebagai mahasiswa atau sebagai agent of change gitu kan, yang katanya dalam Tridharma perguruan tinggi itu terdapat pengabdian terhadap masyarakat gitu kan. Nah, bagaimana mahasiswa ini ketika kumpul atau berada di sebuah lingkungannya gitu kan, karena liburnya kampus di lingkungan sekitarnya gitu di masyarakat, bagaimana mahasiswa ini bisa mensosialisasikan mengenai COVID ini gitu Bu. Bukan hanya kita melawan penguasa perlu perlawanan juga pengingat daripada mahasiswa, tapi yang lebih penting itu mahasiswa harus berperan aktif gitu kan di lingkungannya sendiri gitu. Bagaimana dulu juga kan mau dimanapun kita belajar, di Bandung, di Majalengka, di Cirebon gitu kan, tapi ketika kita pulang ke rumah kita harus bermanfaat gitu kan untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang awam gitu kan Bu, terhadap informasi dan komunikasi ini gitu ya, yang susah juga kan, susah sinyal atau apa gitu kan Bu, bagi masyarakat di kampung gitu, di lingkungan ya. Bagaimana kita harus berperan aktif gitu untuk itu gitu, untuk bagaimana kita mendukung peran pemerintah juga gitu sebagai sebagai adanya COVID ini gitu kan. Kita harus senantiasa melawan COVID dengan cara yang mensosialisasikan untuk masyarakat menjaga kesehatannya gitu Bu. Iya. Nah terus udah mungkin Bu mengenai itu aja ya, bermanfaat di lingkungannya gitu. Bagaimana dulu Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah gitu, kemudian beliau kembali lagi gitu kan ke Mekah, mengabdi lagi kepada Mekah gitu, atau yang disebut Futu Mekah gitu kan Bu. Nah saya juga aktif di Majalengka, ketika pulang ke Rawa kan menjadi Yusril Futu Rawa gitu, kembali ke Rawa gitu Bu, ke desa saya gitu. Kamu ini Yusril ini kalau
bicara tuh lihatnya ke atas gitu ya, mikir ya sambil mikir, gini. uh, Gini, tadi benar ya apa yang dikatakan sama Yusril gitu, sebagai pemuda, apalagi mahasiswa, punya peran perubahan, punya peran sosial gitu, agent of change, agent of sosial juga gitu. Jadi untuk mengisi produktivitas selama pandemi ini, selain mengerjakan tugas-tugas dari kampus ya mungkin ya, itu juga kita berperan kepada masyarakat. Nah, itu cara yang baik gitu. Kadang tidak semuanya mahasiswa seperti itu loh. Kadang banyak mahasiswa juga yang cuek gitu, apatis gitu terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, itu jangan ditiru ya guys ya gitu. Karena gimana pun juga lingkungan kita adalah lingkungan tanggung jawab kita juga gitu. Apalagi kita sebagai seorang akademisi yang lebih mengerti yang lainnya. Kalau misalnya masyarakatnya masih kurang informasi atau masih kurang kesadarannya akan menjaga kesehatan ataupun melaksanakan protokoler kesehatan, gitu ya Yusril ya, gitu. Nah, tadi peran dari mahasiswa sendiri selain di lingkungan sekitar sebenarnya dilibatkan nggak sih gitu, dari ada satgas gitu untuk perwakilan mahasiswanya dalam penanggulangan COVID-19 ini. Ada nggak kegiatan seperti itu, Yusril? Oh, mungkin itu Misalnya inisiatif gitu ya, Bu. pembagian masker gitu loh, misalnya pembagian masker Iya, atau ini inisiatif daripada kami gitu atau anggota-anggota di lingkungan BEM itu sendiri gitu, Bu. Kebetulan kemarin juga ada gerakan 1.000 masker gitu kan dari Bupati ada. Kabupaten Majalengka. Ya, dan Hah? kami masuk ke sana ikut serta gitu kan, supaya merata juga gitu dibagikan oleh pemerintah gitu. Dan kita pun tidak hanya mendobrak pemerintah untuk progres terhadap melawan COVID gitu, tapi juga mendukung baik itu dalam bentuk materi ataupun non materi gitu, Bu, terhadap pemerintah itu kan, untuk lingkungan sekitar juga gitu. Karena kalau toh kami badan eksekutif langsung turun, ya Iya. mungkin hanya beberapa titik gitu kan, mungkin hanya beberapa masker gitu yang bisa kami bagikan. Makanya ada gerakan 1.000 masker juga kebetulan di pendopo kemarin itu, bulan April. Alhamdulillah gitu. Nah, lalu gimana nih kondisi di Majalengka sendiri khususnya Unma untuk kegiatan, berarti total dialihkan ke virtual ya berarti Yusril ya? Kalau yang Iya, sekarang, kalau untuk meeting iya, juga mungkin masih kena sama Zoom atau Google Meeting, itu Google Meet itu masih ya berarti seperti itu dilaksanakan? masih, Bu. Ya, ya. Cuma Masih. kalau ada sih, ada suka kegiatan di luar jaringan juga, tetap muka, cuman dengan tetap mematuhi protokol kesehatan gitu, Bu. Suka ada juga di kampus. Hmm. Yusril, aku pengen tahu nih sebenarnya hikmah dari COVID-19 ini untuk Yusril pribadi dan untuk sebagai ketua umum BEM itu gimana? Apa hikmahnya ketika selama pandemi ini? Pastinya kan kita nggak ketemu banyak orang, kemudian banyak mengerjakan tugas di rumah. Sebenarnya hikmahnya apa sih gitu? Banyak sih, Bu, hikmahnya ya. Kebetulan dari semester 1 gitu kan sampai semester 5, semester 6 gitu kan, ya saya di Majalengka terus gitu, dan alhamdulillah sekarang bisa di rumah gitu kan. Ya alhamdulillah, tapi ya masih Maksudnya apa ya? biasanya sering ke rumah, sering nggak balik gitu ya, karena banyak aktivitas ya. Sekarang pas Iya, Bu. banyak di rumah. Mm-mm. Eh, gitu, Ya jadi bisa bantu lebih, orang tua mungkin, Bu, ya. oh Lebih bisa gitu. dekat sama keluarga gitu. Iya, iya. Memang Yang dimaklumi ya, sebagai aktivis, sebagai sebagai ketua umum BEM itu kan selama nggak ada COVID itu kan tugasnya sangat banyak sekali ya, Yusril ya, sehingga ya, Bu. jarang gitu kepada sama keluarga dan teman-teman dekat yang lainnya. Nah, Yusril, untuk memanfaatkan teknologi, teknologi apa saja yang sudah dimanfaatkan teman-teman Unma gitu dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas itu? Gimana, Bu? Bagaimana cara pemanfaatan teknologi selama pandemi ini? Apa yang Oh dilakukan ya, teman-teman? kebetulan kemarin itu banyak gitu kan anggota apa pengurus-pengurus atau organisasi mahasiswa di ruang lingkup fakultas gitu, Bu, atau senat fakultas gitu.
banyak yang mengadakan lomba-lomba pemanfaatan, lomba-lomba foto-foto, video gitu Bu mengenai COVID Iya, ini iya. yang lebih bermanfaat lagi. Dan di badan eksekutif mahasiswa juga pas Mm, kemarin bulan Ramadan kalau nggak salah mm. mengadakan kegiatan lomba tilawah gitu Bu, cuman secara Live. daring gitu ya, Oh, virtual betul. gitu, lomba Iya, iya. tilawah gitu. Ya tidak tidak menutup kemungkinan kita untuk tidak beraktivitas gitu kan Bu. Ini speakernya dideketin biar kedengeran katanya Yusril. Ininya nih. Oh iya. Ya, jadi teman-teman tuh kurang mendengar ketika Yusril berbicara. Lanjut, lanjut. Halo? Ya Ya, Bu, lalu gimana? Kegiatan apa lagi? Tadi ada lomba-lomba gitu kan? ya ada lomba-lomba yang dilaksanakan baik di tingkat SLTA maupun tingkat kampus Universitas Majalengka itu sendiri gitu kan. Ya Mm, tidak terlalu mematok untuk kita bertemu gitu kan, untuk meningkatkan mm, kreativitas atau daya mm, keilmuan daripada siswa mm, ataupun mahasiswa di lingkupan Majalengka mungkin Bu. mm, mm, mm. Nah, ini kan sudah era digital nih, Yusril. Tantangan sebagai mahasiswa itu satu, kita kondisinya sekarang lagi pandemi, itu tantangan juga. Bagaimana caranya agar anak muda milenial itu meskipun selama pandemi harus tetap berkreativitas, itu satu. Nah, terus yang kedua, di era pandemi ini kita juga di era digital. Nah, itu double juga gitu tantangannya. Nah, bagaimana untuk menghadapi itu semua agar kita tidak menjadi anak muda yang ketinggalan zaman? Apa yang dilakukan oleh Ketua BEM untuk mahasiswanya, untuk meningkatkan kreativitas mahasiswanya? Apa yang dilakukan oleh Yusril? Gimana Bu? Aduh kurang kedengeran gitu. Enggak, ini kan di era pandemi ini mahasiswa itu punya dua tantangan. Satu tantangan di era Ya, pandemi, bagaimana tetap produktif dan tetap berkreativitas, dan yang kedua adalah tantangannya di era digital. Bagaimana teman-teman mengisi era digital ini dengan baik gitu dalam pemanfaatan teknologi. Apa yang akan dilakukan oleh Yusril gitu agar kita sebagai anak muda khususnya di Unma itu tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan teknologi. Apa yang dilakukan? ya mungkin yang pertama ya Bu, Hmm, ketika ini sebetulnya sangat sinkron gitu Bu di era revolusi hmm, digital atau teknologi 4.0. ini gitu, dan ya 4.0 itu gitu kan, dan tantangan Hmm, pandemi gitu. Ini hmm, sebetulnya sangat sinkron gitu Bu, ketika kita harus memanfaatkan teknologi karena hmm, adanya COVID ini gitu. Ini hmm. Jadi, sangatlah sangat sangat diharuskan mungkin Bu. hmm, hmm, Dan untuk menumbuhkan rasa atau ya peran daripada hmm. teknologi bagi mahasiswa itu ya dengan cara mungkin sosialisasi gitu kan. Dan banyak juga kan Bu, ada juga jurusan di Unma itu di teknik informatika gitu kan, kemarin juga alhamdulillah bikin film gitu Bu ya, dan alhamdulillah juga berprestasi gitu Bu Alhamdulillah. mengenai teknologi ini di Universitas Majalengka ini. Iya, iya, iya. Uh-uh. Jadi tetap mendukung ya, Yusril, untuk peningkatan kreativitas anak muda, khususnya Ya mahasiswa sangat Bu. dalam untuk mengisi era digital ini. Nah, makanya kemarin aku hubungin Yusril itu karena dari Cirebon Technopreneurs sendiri, khususnya Nyimas Akademinya, ingin berkolaborasi dengan Unma gitu, agar Oh, karena cakupan wilayah kerja dari Cirebon Technopreneurs itu wilayah 3 Cirebon. Nah, sebelumnya juga kita kan mau ngadain kegiatan seminar nih, cuman karena COVID ya, jadi diundur lagi. Tahun kemarin juga harusnya sudah ada roadshow juga dari Cirebon Technopreneurs, diundur lagi gitu. Ya mudah-mudahan lah, meskipun nanti kamu sudah tidak menjabat lagi sebagai ketua BEM, tapi kolaborasi dengan antara Cirebon Technopreneurs dengan Unma itu tetap terjalin ya Yusril ya. oh Nanti pasti minta itu Bu, pasti pasti iya. Nanti akan minta saya sambungkan langsung gitu. betul betul itu penting Ya, pada sekali. estafet kepemimpinan saya. Yusril, sepertinya Yusril tuh lagi apa ya? Aku ngelihatnya kurang semangat gitu. Apa nih?
Enggak, Bu, semangat kok. Oh, semangat ya. Cuman Apa ada tadi habis panen gitu, Bu, habis dari sawah uh, bantuin orang tua. uh, oh, Ya, panen panen apa? Padi atau panen padi, apa? padi, padi, Bu, Alhamdulillah. alhamdulillah, Bu. Berarti ketua BEM-nya banyak sawahnya dong, punya lahan ya. Nah, kita beralih ke masalah ekonomi nih, ekonomi digital. Mau nggak mau sebagai Hmm. anak muda juga harus berdikari. Sekarang tuh gampang banget gitu untuk berbisnis. Nah, sebenarnya apa yang menjadi konsen Yusril gitu untuk mendukung teman-teman agar bisa berbisnis gitu secara Oh, online? Ada nggak program-programnya? enggak, mungkin bukan program ya, Bu. Mungkin lebih ke pribadi-pribadinya di anggota BEM gitu, Bu. Ya kebetulan wakil ketua BEM juga itu sering bantu-bantu di rumah gitu, dan ya wakil ketua BEM itu kan dagang jalakotek gitu kan, Bu, ya melalui order Online. gitu kan, online gitu. Dan saya juga di sini gitu bantu-bantu saudara gitu kan, dari mulai apa, membeli keripik atau makanan ringan gitu, Bu, ya yang balang itu dikemas lagi, di packaging lagi, dipasarkan di online gitu, Bu, bungkusan gitu. Ya tidak menutup tidak menutup kita untuk aktif di ekonomi gitu, Bu, ya, peningkatan ekonomi. Karena jikalau toh kita ya kebetulan tuh sekretaris juga ya, jualan apa, sosis bakar gitu ya di Indramayu ya. Oh, orang Indramayu ya, Ya, sekretarisnya orang ya. Indramayu, iya, Bu. Oh, ngenah hayu tapi bisa bahasa Sundanya. Gereja mantul sehat. Ngenah hayu di order guys. Iya iya iya. Kita ngobrol santai aja ya Yusril ya gitu. Karena Ya, ya siap, Bu. Aduh. Hmm. secara pribadi kita berdua juga belum pernah ketemu. Aku selalu ngundang Yusril, ayo kapan ke Cirebon? Ya bu, ya iyanya aja sampai sekarang akhirnya COVID belum pernah main kan. Waduh, Gini, waduh. Padahal udah direncanain sekali tuh, Bu. benar, benar. Aku sih gini, berharapnya teman-teman di Majalengka maupun dimanapun juga tetap semangat ya dalam pandemi ini karena tidak semuanya orang tuh punya kekuatan untuk bisa bertahan gitu selama pandemi. Pasti karena stres, karena kerjaan, karena terdampak dengan ekonomi juga. Itu pasti ada kan Yusril, benar nggak sih gitu. Betul, Nah, betul, Bu. pemanfaatan teknologi itu yang harus kita maksimalkan, mau tidak mau gitu. Apalagi kita bukan orang non IT, kita harus belajar gitu. Karena ya biar kita bisa apa namanya bisa mengimbangi teknologi ini, perkembangan teknologi ini. Yusril, terkait dengan pengembangan digitalisasi desa, kamu kan selama pandemi ini kan di rumah tuh, apalagi kamu punya tani gitu kan, punya bertani gitu, bantuin orang tua. Bagaimana perkembangan digitalisasi desa di daerah Majalengka, khususnya desa kamu? Aku pengen tahu. Halo, Halo, Bu. bisa? Ya mungkin mengenai digital gitu ya, Bu. Ini ya sangat udah maju sekali mungkin untuk bicara desa saya, Bu, karena ya Masa? banyak juga anak-anak yang ya bisnis di kopi secara Kok? Uh, kopi di apa, order gitu kan di online gitu. Ya untuk uh. anak-anak muda gitu. Kalau potensi desa dari Yusril sendiri itu apa yang bisa dikembangkan secara digital? Ya mungkin itu, Bu, apa, karena sudah menjadi apa ya, kultur mungkin ya, kultur daripada desa saya atau pengusaha-pengusaha di desa saya, mayoritas usahanya itu pada ciri khas gitu ya, yang suka dikirim ke Pleret tuh, Bu, ke pasar Pleret itu makanan ringan mungkin, Bu, macam kacang, Oh, keripik gitu. jadi ada produksi kacang keripik dari Majalengka yang dikirim ke Pleret gitu, ke Pleret Cirebon. Ada, Bu, iya, dari Desa Rawa, Bu, Kecamatan Cingambul. Oh, Banyak apa sekali itu itu, nama Bu, hampir produknya?
Karena saya Oh, sendiri orang Pleret. Yusril, saya kecamatannya Pleret. Saya sering ke pasar gitu. Saya nggak tahu kalau ada iya. produk dari Majalengka. Apa dalam bentuk Oh, apa? Ada mereknya nggak? oh, kalau mereknya banyak Bu, karena home industry juga gitu kan, tiap rumah ada gitu, hampir ada gitu di Desa Rawa itu. Oh, saya baru tahu nih Yusril. Serius nih Yusril. Jadi mereka itu Serius ngirimnya serius, pakai apa tuh distribusinya? pakai mobil Bu, mobil box, box, box double kena Terus engkel mereka gitu. ke agen atau mereka kan langsung jual sendiri produknya? Ya kirim ke orang Pleret Bu, ke yang punya toko di Pleret. Hmm, itu jadi langsung ke orang pertama gitu kan ya, untuk akhirnya Iya, agen lah gitu. Jadi orang-orang ke Pleret agen. kalau mau itu harus di sana. Walah, karena di Pleret sendiri juga itu khususnya di apa namanya di Panembahan itu ada pasar kue. Saya rasa orang-orang dari sekitar wilayah Tiga Cirebon juga itu belinya di kita gitu loh. Malah Iya, justru iya, ini iya. dikirim dari Majalengka ya berarti ya. Iya Wah, Bu, ada dari Majalengka, Ciamis juga kan. Dan kebetulan juga tidak hanya tidak hanya produksi yang di sini aja gitu Bu, tapi suka kalau ngirim ke Jakarta aku ngambil barang lagi gitu, kirim ke Pleret gitu. Sales oh, gitu, kalau ada sales juga ada kacang gitu. apa? Dibikin apa kacangnya Yusril? Ya banyak Bu, kacang kacang koro, kacang mercy gitu kan, kacang polong ada, keripik Ah, pisang, keripik oh, singkong. Ya, cuman yang hmm, tidak ada yang sedang dikembangkan oleh saudara saya gitu kan, kebetulan mahasiswa di Kopin ah, juga gitu, saudara saya di ekonomi ah. juga gitu, terus ya sedang mengembangkan apa, sedang mengembangkan di packaging ke lebih Iya, kemasan kecil tuh Bu, lalu dipasarkan di online gitu kan. iya. Kalau orang tuanya di sini ya partai besar gitu Bu, bungkusannya besar besar gitu kan, 4 kilo Bal-balan 5 ya, kilo bal-balan. iya, bal-balan Bu. Orang Hmm, tuanya ya mungkin kami anak muda berperannya di sana gitu Bu, bagaimana kita memanfaatkan hmm. teknologi di tengah pandemi ini gitu kan Bu, tidak ada Iya, kegiatan keluar gitu, iya. Jadi nanti kumpul pasarnya itu kumpul tidak di hanya belakang rumah. jadi Ya sekitar gitu. wilayah Majalengka juga itu bisa order gitu kan ke kue tersebut. Nah ini penting nih masalah desain kemasan juga penting karena apa? Ya, Dengan mempunyai desain kemasan atau packaging yang bagus itu akan meningkatkan nilai tambah. Ada add ya, value-nya terhadap barang tersebut. Biasanya kalau yang kemasannya jelek atau biasa aja tipis gitu kan dijual misalnya 1.000 2.000. Tapi kalau misalnya kemasannya bagus itu bisa dijual sampai 5.000 atau sampai 10.000. Itu keren loh Yusril untuk apa namanya teman-teman bisa memanfaatkan atau membantu wilayah sekitar gitu. Nah, kalau untuk masalah data digital sendiri di desa itu gimana Yusril? data Karena kan digital yang saya gimana Bu? tahu digitalisasi desa itu di wilayah Ciai Majakuning itu masih masih kurang kurang baik gitu, masih amburadul dibandingkan dengan Jawa Tengah gitu loh. Jadi desa-desa yang sudah menerapkan program digitalisasi desa atau desa digital dengan baik di Ciai Majakuning itu belum belum ada yang menonjol gitu Yusril terkait dengan data. Datanya mereka dari desa itu tidak terupdate. Nah, ini adalah peran mahasiswa di sana gitu untuk mengontrolnya sebagai agent of control. Apa yang dilakukan Yusril sebagai ketua BEM dalam rangka untuk mengontrol kinerja para kuwu desa itu? Apa yang dilakukan Yusril? Ya mungkin mau bagaimanapun gitu kan Bu, kita sebagai anak muda harus menjadi apa ya, penyeimbang gitu kan, atau kontrol daripada pemerintahan gitu. Oh, ya khususnya lebih ke akar atau di desa gitu kan Bu ya. Ya Apa yang mungkin dilakukan? sekarang itu lagi ramai-ramainya gitu kan Bu, itu Bu program yang dari pusat tuh, Bantuan program itu ya? apa tuh, iya bantuan prakerja gitu kan. Ya, nah itu KIP juga Nah, tuh. nah mungkin sosialisasi lebih ke sana Bu, ke ya bagaimana masyarakat bisa menggunakan teknologi gitu kan dengan adanya bantuan dari pemerintah gitu Bu, mungkin lebih ke sana Karena Bu. kalau saya tahu Yusril, ketika teman-teman ada informasi tentang masalah kartu prakerja, itu teman-teman itu mengikuti semua pelatihan, kemudian dapat uang itu 2,4 juta.
selama mengikuti Ya tersebut. betul. Nah, itu Betul betul, Bu. dimanfaatkan tidak sama teman-teman mahasiswa gitu loh. Itu sayang loh kalau Alhamdulillah, dilewat. alhamdulillah dimanfaatkan, Bu. Ya ada juga kan saudara saya atau Hmm, di pengurusan saya, kebetulan dia di hmm, biro eksternal gitu ya, Bu, ya aktif di masyarakat sekitar gitu ya, dia aktif hmm. mensosialisasikan, bahkan membikinkan gitu, Bu, membikinkan apa mengenai prakerja ini gitu, tinggal langsung pakai nantinya gitu, ini cara-caranya Iya, begini begitu gitu. iya, iya. Saya harap gini ya Yusril, meskipun kita ada di daerah, tapi akses itu kan kita sekarang mudah untuk didapat. Nah itu tolong gitu, teman-teman itu harus harus update terus informasinya gitu, karena banyak sekali program-program yang bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan diri gitu loh. Ada kartu prakerja, apalagi kan kalian masih mahasiswa, butuh gitu keterampilan terkait dengan digital. Meskipun tidak terlepas digital ya, jadi programnya kan banyak. Mungkin ada kuliner juga, ada apa namanya, ada untuk menjahit, fashion dan bengkel atau sebagainya, itu tolong dimanfaatkan gitu loh. Iya, Gitu. kebetulan Jadi ini juga, Bu, ada Abar Putra 30 ini lebih ke fashion, siapa? Bu. Ya, Oh ya, dia di dia bidang ini dia cowok suka ya? bikin, cowok suka bikin kerudung gitu, Bu. Serius? Ini Abar Putra 30, iya, Bu. Dia Abra konveksi Putra. juga ini. Boleh dong Dia nanti mahasiswa setelah ini. di Universitas Kuningan, Bu, Uniku, Bu. Oh, dia uniku tapi orang Majalengka. Iya, masih orang sini, orang Cikijing, Singambul. Nah, dia punya bisnis kerudung. Iya, Bu. Konveksi gitu. Oh, boleh di-share nggak foto kerudungnya, Abra Abra? Coba, saya tertarik nih masalahnya. Itu jenisnya gimana kerudungnya? Tuh ketawa tuh. Saya tantangan nih, tantang menantang gitu. Mana coba kerudungnya aku lihat. Bisa dikirim foto nggak sih kalau di sini? Ya, Bu. Keren loh itu. Keren Ya, sebenarnya. kebetulan di Cikijing, Singambul itu, Bu, ada juga di, ya, di pangan, dan ya ada yang bikin kerudung, lepis, Bu, yang suka dikirim ke Tegal Gubuk gitu. Oh ya, ada ya potensinya di sana ya. Iya, Bu, alhamdulillah. Banyak, Bu, kreativitas di wilayah Cikijing, Singambul. Ini di dekat desa Ya, Winda, saat, Windasari itu, Mia, di desa Cilewa gitu, Bu. Ada potensi kreativitas membuat apa anyaman tuh yang dari kayu, iya iya iya. dari awi tuh, Bu, pohon awi. Awi itu Bikin apa? boboko tuh, Bu, bikin boboko awi itu. Awi itu apa, Yusril? Oh, Aku nggak paham. pohon, Bu. Pohon awi. Oh, jadi yang diambil Dia apanya? suka bikin, Batangnya? iya, Oh alah, bikin tuh. boboko tuh, Bu, khas banget itu dari desa Mukti Karangsari kalau nggak salah. Deket Boboho, desanya bambu, boboho iya, tuh bambu, beli pohon bambu, Bu, bukan pohon awi, pohon bambu. bingung saya. Aduh, Jadi mohon itu maaf lebih juga ke, ini, Bu. jadi lebih ke Iya, anyaman Bu. ya berarti. Oh, tuh Anyaman, kan bener. Wow, dibikin ini berarti anyaman. Mbak Winda ini sudah lama atau ini usaha orang tua atau sudah mandiri gitu loh, bikin sendiri atau gimana? Itu, Bu, cewek itu, Bu. Winda, Winda Sarismia, dekat desanya dia gitu, Bu. Dibikin anyaman itu berarti dibikin tas, dibikin dompet gitu ya? Dibikin apa? Iya, tapi ya kebanyakan kebanyakan bikinnya sih lebih ke kebutuhan gitu, Bu, bukan ke passion daripada Oh, bambu itu, tapi lebih ke kebutuhan dapur tuh, Bu, bangsa oh, wadah gitu deh. oh iya iya, itu menarik. Boleh deh Winda nanti coba japri ya ke Instagram saya. Yang tadi yang punya bisnis-bisnis itu, Yusril, tolong aku minta data-data namanya data produknya apa aja gitu loh. Karena saya senang banget nanti kita bisa kolaborasi. Karena dari pihak wadah untuk nasi, ya saya tahu itu bisa. Jadi dari Cirebon Entrepreneurs itu punya program untuk kayak e-commerce gitu loh. Nah, jadi ingin mengangkat produk-produk lokal
akhirnya bisa dibantu. Kita bantu pemasarannya juga Winda Sarimaya sama Arba Putra ya, gitu kan. Nanti bisa berkolaborasi. Saya senang banget nih kalau ketika anak muda itu punya kreativitas seperti ini. Mereka tidak hanya apa namanya belajar, tapi bisa berdikari secara ekonomi. Itu keren banget loh Yusril, teman-teman kamu. Banyak ya berarti Iya ya Bu, yang alhamdulillah Bu. nah, kamu sendiri ada tani. Nah, kalau tani itu kan sekarang kan banyak nih selama pandemi itu usaha yang sangat diuntungkan itu adalah pertanian karena orang tuh butuh makan Yusril. Nah, itu Betul gimana banget tuh, Bu. potensi untuk pertanian yang ada di Majalengka, apalagi Majalengka itu kan daerah pegunungan nih, jadi hasil taninya itu kan banyak. Nah, bagaimana cara pemanfaatan apa yang kamu lakukan gitu kepada mereka sebagai ketua BEM atau sebagai anak muda tokoh yang ada di sana untuk pemanfaatannya? Kamu mendorong apa Ya untuk mungkin para Bu, di sana? sekarang kan banyak sekali atau udah gengsi gitu kan Bu anak-anak muda untuk bertani untuk ke sawah itu gitu Bu. Sedangkan mereka tidak berpikir bahwasanya pertanian ini adalah sumber daripada kehidupan dari dulu sampai sekarang gitu Bu. Tidak Betul, tidak bisa dihindari gitu mau bagaimanapun se semaju semebludak apapun teknologi gitu kan. Ini masih tetap pertanian ini masih tetap apa akan menjadi kebutuhan pokok gitu kan Bu daripada apalagi padi gitu daripada rakyat Indonesia atau Nusantara gitu. Nah, mungkin ya coba lagi lebih asik gitu Bu, lebih asiknya di pertanian gitu Bu. Tapi kalau sekarang sih Bu yang saya lihat kawan-kawan saya itu lebih asik main di kopi gitu Bu, di pertanian kopi dan kebetulan Majalengka juga punya potensi kopi gitu Bu, baik Jahim terus ada Gunung Wangi gitu tuh dari wakil presiden saya tuh yang deket juga dia juga suka bisnis di kopi gitu Bu dulunya tuh. coba deh nanti gini Yusril, saya tuh mendorong ya Yusril selaku ketua BEM di sini itu harus mengakomodir potensi dari teman-teman Yusril gitu loh. Apapun itu bidang bidang cakupannya gitu, entah kopi, entah anyaman, bambu atau fashion gitu. Itu keren loh kalau misalnya teman-teman tuh bisa mempromosikannya lewat digital dan benar-benar bisa maksimal untuk mempromosikannya gitu. Nanti deh kita ngobrol ya setelah setelah apa namanya program ini gitu loh, harus ditindaklanjuti gitu karena tadi ketika secara online itu yang jual itu kan tidak hanya orang Indonesia, orang luar pun bisa. Tapi ada satu hal, ketika kita punya produk itu ketika postingan ke apa namanya media sosial itu tidak harus asal posting ya, harus yang cantik gitu. Jadi butuh khusus misalnya kalau kuliner ada food fotografernya sendiri. Nah, untuk anyaman, untuk kopi itu juga make gitu yang namanya food fotografi itu. Jadi biar menarik. Nah, itu sudah dilakukan belum sama teman-teman gitu loh untuk meningkatkan produknya itu melalui foto gitu loh. Itu penting loh guys gitu. Kalaupun misalnya teman-teman mau, nanti bisa kita ngadain pelatihan untuk food photographer atau fotografi untuk produk-produk teman-teman yang akan dijual. Itu bisa gitu loh Iya iya teman-teman. Bu. Itu bisa meningkatkan omset nantinya. Nah, itu tolong nanti diagendakan tuh Yusril gitu. Jadi di BEM juga kalau menurut aku karena ini adalah pandemi, meskipun pandemi kita harus banyak kegiatan, kan bisa tuh mengadain kegiatan pelatihan lewat online. Itu bisa Yusril. Ya enggak? Nah, ada juga Betul kan Bu. entah lewat Zoom atau apa gitu. Nanti tolong deh diagendakan gitu loh. Untuk Siap Bu. fotografernya gitu. Itu bisa gitu loh. Gimana ini hanya saran aja ya, sayang gitu kalau misalnya Iya Bu. teman-teman produk yang bagus gitu, jadi kita kerjanya tuh tidak manual aja gitu, kita pakai teknologi juga gitu agar hasilnya juga bisa maksimal gitu Yusril. Itu keren banget loh. Kopinya berarti nama aslinya apa? Kopi Gunung Wangi atau apa namanya? Kan Kopi ada kopi Gunung Wangi. Oh kalau ini ya ada nama beberapa brandnya. tempat sih Bu, beberapa lokasi di Kabupaten Majalengka itu ya. Mungkin ada potensi kopi Gunung Wangi juga gitu Bu. Itu di daerah Gunung kaki Gunung Ciremai gitu Bu. Kalau nggak Hmm, salah. itu sudah pemasarannya ke Cirebon kemana aja tuh kalau boleh tahu Hafid? Dan untuk siapa namanya Winda juga itu pemasarannya gimana tuh pemasarannya? Aku pengen tahu kayak Arba Putra juga gitu.
pemasaran dari produk teman-teman itu udah dipasarkan kemana aja? Paling jauh itu bisa dong komen di sini paling jauh kemana gitu. Mungkin Yusri bisa bantu untuk pemasarannya mereka. Ya mungkin kalau untuk fashion gitu ya Bu ya, untuk kerudung gitu atau lepis gitu, konveksi lah Selain gitu. Tegal Gubuk, Ke Bandung mungkin Bu, suka ada juga pernah ke pengiriman Tanah tuh. Abang? Ada Bu, ke Tanah Abang juga ada, cuman ya kalau dengar-dengar masih ke Tanah Abang ya suka apa udah nggak kuat gitu pemasarannya sama orang-orang Sumatera gitu kan kalau nggak salah. Iya sih, persaingan ya. Tanah Abang itu kalau fashion itu ya saingannya, Mm-mm. apalagi di tengah Kalau pandemi ini Bu sangat berkurang sekali itu uh, produksi kalau fashion, produksi produk. Kalimantan juga sampai Levis katanya. Wow, keren nih Winda, keren keren. Nanti aku coba ya nanti berkunjung ke apa namanya Winda coba meng-add ini ya Cirebon Technopreneur. Nanti saya coba follow up gitu. Pengen lihat produk-produk dari teman-teman. Jadi teman-teman di sini mohon untuk follow apa Instagramnya Cirebon Technopreneur, Instagramnya aku juga, terus sama Nyimas Academy. Jadi biar kita kan kalau nggak kenal kan nggak tahu gitu kan ya apa yang menjadi Ya konsen kebetulan teman-teman gitu Winda dengan saat menambah ini jejaring juga seperti ini kan itu mahasiswa siapa Unima tahu Bu. kita bisa kolaborasi ke depannya Yusril, bener nggak sih Yusril Ya Bu. gitu. Nah aku mau nanya nih untuk Hafid ini kopinya udah masuk ke Cirebon belum ya? Itu lebih enak ke apa di brew ya di kopi kopi kayak yang sarinya itu kopi hitam gitu atau gimana? Bentuknya itu dalam bentuk biji atau udah dalam bentuk bubuk? Mungkin dari biji ya Bu, Gunung Wangi udah dari petani gitu, diproses Uh, mungkin di tanah gitu Bu. Sekilonya berapa coba Hafid? Aku boleh tahu nggak? Sekilonya berapa? Kopres, kopres. Tuh berapa tuh? Aku pengen tahu deh. Siapa tahu saya bisa memasarkan di Cirebon atau daerah lainnya kan bisa aja, bener nggak? Nah kalau Winda produknya itu dijual harga kisaran berapa deh? Anyamannya yang untuk tempat nasi. Aku juga butuh ya Winda. Kalau saya saran nih Winda, anyaman itu sekarang kan lagi banyak nih kuliner itu kan lagi nanjak selama pandemi. Jadi Iya butuh Bu, alat betul Bu. untuk tempat. Wow. Hafid, aku mau dong Hafid. Aku boleh nggak? Aku beli 3 kilo deh. Bisa nggak Hafid? Ya, nanti kapan mau ke Cirebon silahkan atau mau dikirim juga boleh. Ya, nanti aku transfer. Beneran loh, aku serius loh. Aku senang loh kayak gini, membeli. Oh, nggak apa-apa, aku beli. Ya kan Yusril nggak apa-apa ya, aku beli nih. Nggak apa-apa, Aku nggak beli, apa-apa ya. tapi nanti saya tawarkan ke teman-teman aku yang punya coffee shop gitu loh. Ya, karena sekarang itu banyak apa masyarakat yang membuka kedai kopi gitu. Dan itu secara pandemi juga masih bagus penjualannya Hafid gitu. Saya senang banget kalau misalnya produk kopi dari Majalengka itu bisa dinikmati daerah lain juga gitu Hafid. Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh Yusril, tolong dong. Jadi gini Yusril, kamu nih istilahnya kan sebagai ketua BEM. Jadi syukur-syukur bisa apa namanya bisa sinkron dengan program yang ada di BEM juga gitu. Ini masalah pandemi itu masalah ekonomi itu harus didukung gitu. Apalagi ada program pemerintah itu pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini caranya teman-teman itu untuk berkontribusi kepada pemerintah dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional dengan membantu masyarakat yang ada di sana untuk mempromosikan gitu loh. Itu keren banget loh Yusril. Nah, teman-teman Iya juga Bu, nanti bisa betul Bu. juga kan pendapatan dari sana gitu loh, gitu. Wah, boleh tuh katanya. Boleh ya. Nanti kita japri habis ini ya. Hafid ya. Japri ke Instagram saya ya. Aku senang banget nih. Jadi kayak kemarin juga kayak ketua ketua BEM dari UMC juga dia dari Tegal Gubuk ya. Jadi dia juga fashion juga Yusril gitu, lebih ke fashion. Terus akhirnya ya mau nggak mau dia memanfaatkan
platform e-commerce gitu, entah Shopee, entah apa gitu, teman-teman Nah, bisa. Nah, itu penting juga untuk bergabung ke e-commerce Yusril untuk yang lebih mudahnya. Jadi Hafid juga bisa menjual produknya dalam bentuk biji kopi gitu. Kita share aja di sana di posting, tapi kalau bisa nanti fotonya itu yang bagus ya biar menarik gitu loh. Oke, Hafid, saya nanti beli ya. Saya mau beli 3 kilo nih langsung nih ya. Meskipun saya nggak tahu enak atau nggak. Enak nggak kopinya, Yusril? Membedakan Hafid, kualitas kopi dari Majalengka itu khasnya apa gitu? Ciri khasnya dibandingkan dengan kopi daerah lain. Kamu bisa ketik di sini ya. Nanti saya bisa lihat. Jadi senang banget nih, aktif banget nih diskusi kita tidak hanya sama Yusril ya, sama teman-teman kamu juga kita bisa iya Bu, berdiskusi. alhamdulillah Bu. Ini sebagai Bapak Ketua BEM ini harus benar-benar mendorong loh semua yang dilakukan sama teman-teman gitu. Jadi nanti bisnis ini tidak hanya pas sekarang gitu. Setelah kalian lulus juga pasti kan kalian ingin punya bisnis kan. Nah, siapa tahu ini bisa berkembang gitu lebih besar lagi nantinya Iya Bu. Yusril. Tuh. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Nah, terkait masalah digitalisasi desa Yusril, kenapa aku bilang bahwa di Ciayu Majakuning itu masih amburadul gitu loh. Karena apa? Mereka kurang bisa memanfaatkan data gitu loh Yusril. Kalau menurut aku data itu penting Yusril gitu loh. Data dalam arti berapa penduduk tepatnya dari desa kamu yang sudah menikah berapa, yang kuliah berapa, yang Sensus miskin ya. berapa. Iya, ya tidak hanya sensus ya, secara ekonominya juga gitu loh. Nah, kadang para desa itu kurang mengupdate datanya. Harusnya kan data itu diupdate selama 5 tahun sekali, bener nggak sih? Gitu loh. So, coba dilihat deh, kalau misalnya ada bantuan pemerintah yang ujung-ujungnya itu nanti ribut atau tidak tepat sasaran, berarti itu ada masalah dari datanya tersebut. Justru. Ada nggak gitu? Pas ya tadi pembagian program gitu kan, misalnya ini Oh kan ada bahkan program Bu nih. ya ada juga kebetulan di desa saya itu dibuka ya di desanya Perdi Guna tuh 11 ya di desanya gitu di desa Rawa terdapat Kenapa? masalah juga mengenai bantuan daripada COVID ini gitu. Khususnya ya Mm-mm. terhadap masyarakat awam gitu ya kan Bu yang penerima bantuan gitu. Jadi Mm-mm. ya bukan apa ya Bu, mungkin curhat gitu ya Bu, bukan Iya, ingin iya, nggak apa-apa. menjelek-jelekan desa saya gitu ya. Cuman ya Gimana emang gitu? kenyataannya gitu emang ketika berbicara apa orang publik atau aparatur Desa? pemerintahan ya harus terbuka gitu kan Bu. Desa Betul. ya di desa nah ketika membagikan apa bantuan gitu Bu lalu ada uang apa gitu uang belas kasih gitu mungkin ya Bu atau uang apa gitu ya untuk Oh, ya uang jadi sebagai tanda dipotong terimanya gitu ya. iya dipotong 20.000 gitu ya nominalnya cuma 20.000 kan Bu ya tapi ketika Dikali, dikali. administrasi dan peraturannya nggak apa nggak sinkron gitu nggak tepat gitu kan Bu ada harus Iya. adanya uang itu Mm-mm. kan bahkan malah jadi obrolan juga gitu malah jadi isu hangat juga di desa Rawa itu pas kemarin-kemarin tuh Bu. Hmm, iya sih. Jadi kemarin untuk masalah bantuan itu Hafid ya, banyak mungkin masyarakat yang mengeluh gitu. Berarti harusnya yang si A yang dapat yang tepat sasaran, yang sangat membutuhkan, dapatnya yang orang kaya. Itu banyak seperti itu, ya enggak? Gitu. Selain itu juga keterbukaan, transparansi desa juga itu kurang gitu. Terkait program juga itu tidak semuanya dikasih tahu gitu. Terus masalah data juga itu juga. Nah, ini perannya mahasiswa tuh di sana dalam rangka mengawal penguatan pemuda dalam pengembangan digitalisasi desa itu penting, Yusril. Nah, dari kami itu ada program kolaborasi dengan KNPI. Insya Allah ya, kalau nggak tahun ini berarti tahun depan kita akan mengadakan kolaborasi dengan KNPI dengan tema itu pengembangan penguatan pemuda dalam pengembangan digitalisasi desa Yusril. Itu penting. Jadi satu webinar, yang kedua adalah pelatihan. Pelatihannya itu tentang digitalisasi desa, bagaimana pendekatan terhadap masyarakat, mapping masalah, mapping secara parsial juga. Terus yang kedua adalah digital campaign juga Yusril. Nah, itu nanti KNPI kerjasama dengan Nyimas Academy gitu, insya KNPI Allah. Cirebon ya Bu.
Betul, betul gitu. Jadi saya tuh pengen misalnya ada perwakilan dari Majalengka satu atau dua orang nggak apa-apa deh suruh ikut ke kita gitu. Minimal untuk webinarnya ya. Boleh nih teman-teman ikut ya. Nanti khususnya perwakilan dari Unma deh saya undang nantinya karena kan saya juga panitia juga, saya juga anak KNPI juga gitu loh. Jadi saya tuh pengen mendorong anak muda itu untuk mengenal desanya lebih dalam gitu loh melalui data tersebut. Kalau kita tidak mengetahui potensi dari desa kita, itu sangat disayangkan Yusril gitu. Kita tidak tahu apa-apa, padahal mungkin di sana tuh potensinya besar. Nah, itu saya ingin mengkampanyekan itu untuk berpartisipasi dalam kemajuan desanya masing-masing gitu. Kalau bukan kita, Yusril siapa lagi? Benar nggak sih? Itu Ya betul keresahan Bu, saya betul. gitu. Jadi saya berharap nih Yusril ya, teman-teman mahasiswa ini ketika kalau tidak menjadi mahasiswa, tolong yang namanya jiwa sebagai agent of control, jiwa sebagai agent of sosial dan satu laginya adalah Cheng itu, agent of Chengnya itu tetap berlanjut Yusril. Jangan putus kita sebagai orang akademisi, kita sebagai orang pendidikan, itu kita tugasnya sebagai fasilitator, memberikan informasi. Jangan apatis terhadap permasalahan yang ada di desa kamu. Kadang sekarang tuh anak muda tuh, males gitu, ngurus masalah ini. Ya, Padahal mereka itu bantuan kita gitu loh, seperti itu. Saya harap seperti itu sih pesannya sama teman-teman. Ini enak banget ya sambil ngebul-ngebul begini nih ketua umum. aduh ya punten Ibu, biar nggak ngantuk. Saya lihat kamu tuh kayaknya ngantuk dari tadi mata tuh kayak kier gitu. Iya Bu, harus merokok ini. Nah, Yusril, Mohon maaf ini Bu, uh, izin juga Bu. kenapa? Ya izin merokok. Iya, nggak apa-apa. Nah, Yusril, apa nih Yusril pesan Yusril untuk teman-teman semua, khususnya mahasiswa Unma, untuk mengisi era pandemi ini, untuk meningkatkan produktivitas mahasiswa Unma. Apa tips-tips dari Yusril untuk teman-teman semua? Ya mungkin yang pertama Bu, jangan lupa gitu kan, kita hidup di lingkungan masyarakat, bagaimanapun kita harus berguna juga bagi umat dan bangsa gitu kan Bu, bagi masyarakat sekitar gitu khususnya. Hah? Dan lalu mungkin ya kita juga harus bisa memanfaatkan daya nalar kritis atau daya nalar kreativitas kita gitu kan di tengah pandemi ini melalui teknologi ini gitu Bu. Karena mau bagaimanapun ketika punya di tengah pandemi ini, bahkan di era revolusi digital ini gitu kan, kita berbicara kreativitas, kita berbicara daya kritis nalar gitu kan, tapi tidak dibarengi dengan teknologi yang memadai, apa daya gitu kan Bu, apa daya tangan tak sampai gitu. Kan banyak juga aktivis-aktivis yang di media tuh Bu, di koran-koran apa internet gitu kan, bisa juga diekspos ke sana gitu Bu. Bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan nalar kritis kita, nalar kreativitas kita gitu. Intinya kita harus bisa memanfaatkan ya apalagi di tantangan pandemi ini gitu Bu, sangat sinkron sekali dengan teknologi atau revolusi teknologi ini gitu Bu. Ya lalu terus jangan lupa dimanapun kita berada, jangan lupa kita belajar kepada siapapun gitu Bu, dan apapun itu gitu. Mungkin itu Bu. Ya, ini ya saran yang sangat baik gitu yang disampaikan sama Yusril tadi gitu. Teman-teman harus tetap semangat untuk menghadapi pandemi ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhir pandemi ini. Tapi semangat itu penting karena modal kita untuk bertahan hidup gitu selama pandemi ini. Karena tidak semua orang tuh mempunyai mental yang kuat loh Yusril. Itu yang sangat dikhawatirkan gitu loh. Iya enggak? Ya, semua dampak ekonomi dan sebagainya. Sehingga sebagai anak muda kalau ada teman kita yang ngerasa kekurangan, butuh bantuan, jangan sungkan untuk membantu mereka, langsung dibantu. Bantu itu tidak hanya lewat uang ya atau lewat materi ya Yusril ya, dengan dukungan moral, terus salah satunya gini Yusril, teman-teman kamu kan banyak nih yang berjualan, itu bisa kita dukung dengan cara nge-like produknya, kita share produknya ke
WA grup kita yang ada di WhatsApp gitu. Itu salah satu mendukung teman-teman bisa bertahan selama pandemi gitu. Jadi kenapa? Ya mohon follow juga Jadi Snack Gua ketika ada Biru teman kita ada yang di jual, IG. iya siap siap. Iya iya iya. Jadi sesama teman-teman di sini ketika ada yang bisnis apapun itu mohon didukung ya. Jangan julid, jangan nyinyir. Kalaupun misalnya nggak mau dukungan itu jangan ngomong yang nggak enak lah gitu. Jangan mematahkan semangat teman-teman untuk berusaha untuk berbisnis gitu kan. Kenapa ketawa? Ini ada siapa lagi nih? Itu Ada Edia Priyadi nih. senior saya Bu itu dari Oh Jakarta, gitu. Kang Edi ya, kebetulan Oh, orang Majalengka juga Bu, mentor saya itu. oh, ya, salam kenal Mas Edi. Saya lagi berdiskusi nih dengan adik-adik nih terkait dengan bagaimana cara meningkatkan produktivitas selama pandemi ini gitu. Jadi saya senang sekali ya dengan acara ini ya kita bisa berdiskusi, saling mengenal satu sama lain ya Yusril ya gitu. Dan nanti saya tunggu deh Yusril dan teman-teman kalau ke Cirebon, mungkin ke Cirebon Technopreneurs ya, kabari kita ya. Nanti kita Siap bisa siap Bu, kopi insya darat Allah Bu. loh gitu. Iya. Yusril, apa namanya? Berarti kamu nanti lulus apa? Berarti kuliah lulus tahun depan. Nah, untuk masa Insya Allah Bu, pengurusan BEM amin itu, amin. oh ya, salam kenal kembali Mas Edi. Panggilnya Mbak aja dong, jangan Ibu. Yusril juga manggilnya Ibu, ha. Oh. Siap siap Yunda siap. Gitu. Jadi apa namanya? Nanti setelah apa yang dilakukan Yusril setelah tidak lagi menjabat sebagai ketua BEM? Apa mimpi-mimpi Yusril Ya selanjutnya? ya mungkin ya tidak terlepas atau tidak hanya di posisi atau diamanahi sebagai ketua BEM gitu Bu, kita mengabdi untuk masyarakat gitu kan Bu. Ya insya Allah selepas jadi ketua BEM saya akan senantiasa aktif terus di kampus Bu, dimanapun itu gitu kan, baik di internal ataupun di eksternal gitu Bu. Dan ya mungkin akan terus memantau dan terus saling mengingatkan gitu Bu, apalagi penerus di nanti di BEM selanjutnya gitu Bu. Jadi kalau di BEM Unma itu biasanya kebanyakan hijau hitam atau gantian sama sama PMII biasanya? Dia ketawa. Ya, gantian mungkin Bu, banyak juga yang ada di Sapma Pemuda Pancasila ada, yang dari GMNI ada. Iya iya Banyak iya. juga sih Bu di ya kawan-kawan. Ya saya sangat berharap gitu ya Bu ya. Saya sangat berharap di kepemimpinan selanjutnya kawan-kawan eksternal apapun itu gitu senantiasa berkontribusi terhadap Universitas Majalengka gitu Bu. Betul. Tidak mencoreng nama baik organisasi ekstra kampus gitu Bu. Itu sih Bu. Iya. Mungkin itu Kalau misalnya yang sangat saya harapkan gitu karena kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya nama-nama organisasi ekstra kampus itu sangatlah jelek gitu di mata kawan-kawan mahasiswa gitu. wow, jangan sampai ya mencoreng ya. Saya nggak tahu nih mencorengnya seperti apa. Yang penting ketika kita sudah menjadi seorang presma juga kita lepas baju kebesaran kita ya Yusril ya gitu. Jadi kita Iya, merangkul teman-teman dari berbagai OKP. OKP itu yang dari ekstranya, entah GMNI, PMI itu libatkan semua sebagai pengurus sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Oke Yusril, kita tidak terasa nih hampir sejam ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah bersedia menjadi bintang tamu di acara Ngobrol Bareng BEM. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir nonton obrolan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Edi, teman-teman pengurus BEM Unma. Semoga ya kebetulan juga itu Bu ada yang nanti menjabat di ketua BEM tuh, Kang Yayan, Yayan satu. kenapa dia? Ya insya Allah menjadi penerus di BEM Bu. Kebetulan. Mantap, semoga sukses ya. Semoga menang dalam pemilihannya dan tetap melanjutkan Amin amin. perjuangan dari Yusril. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa follow Instagram Cirebon Technopreneurship dan jaga kesehatan selalu. Sukses untuk kita semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar. Bentar lagi tutup nih. Berapa detik lagi?